Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro merupakan salah satu bentuk kepedulian Undip terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tim 2 KKN Undip periode 2020-2021 dimulai dari tanggal 30 Juni hingga 11 Agustus 2021. Kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro pada tahun ini berbeda dibandingkan dengan KKN tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga mahasiswa melaksanakan KKN di wilayah tempat tinggal masing-masing secara mandiri atau disebut dengan KKN pulang kampung. Adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai COVID-19 dan bahayanya berdampak terhadap perilaku kesehatan dan perilaku masyarakat dalam mengantisipasi masalah ini, kemudian diperlakukannya kebijakan pemerintah bahwa pencegahan COVID-19 harus dilakukan dengan sistem pembatasan sosial ini berimplikasi pada penurunan ekonomi, terutama pada dunia usaha masyarakat dan UMKM. Sehingga perlu adanya terobosan program berbasis masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi atau program inovasi lain seperti kesehatan dan program pemberdayaan dengan melihat kondisi dan kebijakan yang berlaku di pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Pemirsa, virus corona varian baru dari India B1617 diduga telah masuk ke wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dugaan ini berdasarkan hasil analisa terhadap 9 orang pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dalam jangka waktu. Rasanya dengan diedukasi berulang-ulang sudah cukup. Artinya bahwa rasanya sekarang harus diberikan sanksi yang lebih berat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mensinyalir virus corona varian baru telah masuk ke wilayahnya. Salah satu indikasinya ada 9 pasien positif COVID-19 yang mengalami fase kritis lebih cepat lalu meninggal dunia dalam 1 atau 2 hari. Meski belum bisa dipastikan, namun gejala ini mirip dengan varian baru virus corona dari India B1617. Jangan lengah, terus lakukan seperti itu agar supaya apapun variannya, kalau dia bisa menjalankan protokol kesehatan yang baik, akan terlindung. Tapi justru saya ingin mengingatkan 10 tadi yang saya katakan yang teman-teman yang membandel ini bahwa rasanya dengan diedukasi berulang-ulang sudah cukup. Artinya bahwa rasanya sekarang harus diberikan sanksi yang lebih berat. Di 2021 ada 31.189 kasus baru. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia juga mencatat rekor dengan ada 728 orang meninggal karena COVID-19. Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, 5 daerah dengan baru. Jawa Barat, 7.239 kasus. Jawa Tengah 4.048 kasus, Jawa Timur 1.808 kasus, dan daerah istimewa Yogyakarta 1.386 kasus. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya, Dia Anggit Kusmaningrum dari Teknik Industri Angkatan 2018 akan berupaya penuh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada lingkungan tempat tinggal saya, yaitu Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat. Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.862,86 hektar dengan jumlah penduduk 148.879 jiwa. Terdiri dari 16 kelurahan yakni Kelurahan Kebang Arum, Manyaran, Ngemplok Simongan, Bongsari, Bojong Salaman, Cabean, Salaman Meloyo, Gisik Drono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Krapyak, Tambak Harjo, Tawangsari, Karangayu, Grobogan, dan Tawangmas. Selain itu, Kecamatan Semarang Barat berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara Kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah dan Semarang Selatan di sebelah timur, Ngalian di sebelah selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tugu seluas 34,35 hektar.
Kelurahan Tawangmas sendiri terdiri dari 51 RT dan 10 RW dengan luas daerah sebesar 199,57 hektar. Kelurahan Tawangmas sangat berdekatan dengan akses jalan menuju Bandara Internasional Ahmad Yani, yang di sekitarnya juga terdapat sebuah pantai yang cukup terkenal dengan keindahan lautnya, yaitu Pantai Marina. Pada akses jalan menuju bandara terdapat sebuah pusat perbelanjaan The Park yang berseberangan langsung dengan Kali Banjir Kanal. Perumahan Semarang Indah cukup ketat dalam masalah keamanan, sehingga pada setiap pintu masuknya terdapat pos satpam yang terdiri minimal dari 2 petugas keamanan pada masing-masing posnya. Tentunya petugas keamanan tersebut harus tetap berhubungan dengan orang lain meskipun pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengedukasi petugas keamanan agar selalu melaksanakan protokol kesehatan. Demi meningkatkan semangat dari petugas keamanan untuk menggunakan masker ganda saat bertugas, saya juga membuat masker kain dibarengi dengan poster petunjuk penggunaan double masking yang baik dan benar menurut World Health Organization atau WHO. Semenjak awal tahun 2021, melihat banyak vaksin diberikan persetujuan darurat dan mulai diluncurkan di negara-negara di seluruh dunia, pada Maret 2021 hanya 300 juta dosis vaksin yang telah diberikan di seluruh dunia. Angka tersebut memberikan harapan untuk kembali ke kehidupan normal. Merupakan kesalahpahaman umum bahwa 95% yang mendapatkan vaksin dilindungi dari penyakit, meninggalkan 5% yang tidak terlindungi. Jika ini benar, dalam populasi 100.000 yang divaksinasi, ini akan menyebabkan 5.000 orang tertular virus dan mengembangkan penyakit selama 3 bulan. Tingkat ini mirip dengan tingkat kasus COVID-19 Inggris saat ini. Keefektifan 95% sebenarnya berarti bahwa orang dengan vaksin memiliki resiko terpapar COVID-19 95% lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tanpa vaksin, kita memperkirakan sekitar 1% dari populasi akan terkena penyakit ini. Dan dengan vaksin, hal tersebut berkurang menjadi 0,05%. Pada tingkat rendah seperti itu, vaksin akan memungkinkan masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal, dan pembatasan akan dilonggarkan secara permanen. Hal inilah yang memicu saya untuk melaksanakan program kerja kedua saya, yaitu sosialisasi vaksin. Sosialisasi vaksin dimulai dari menyebarkan pamflet "Ayo Kita Vaksin" dan Q&A mengenai vaksin kepada masyarakat, kemudian dilakukan sosialisasi yang dilaksanakan melalui Zoom meeting dikarenakan masa PPKM. Berangkat dari turunnya income dari UMKM akibat penurunan permintaan atau demand dari konsumen, hal ini diakibatkan meningkatnya rasa takut konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa tanpa mengetahui terlebih dahulu bentuk, kelebihan, harga, dan cara pembuatannya. Hal inilah yang memicu saya untuk melaksanakan program ketiga saya, yaitu sosialisasi pengembangan strategi pemasaran dengan metode Mix 4P, Product, Place, Price, and Promotion, untuk mengoptimalkan pemasaran produk UMKM. Sosialisasi dilaksanakan melalui Zoom meeting dengan Ibu Dini selaku penjual tanaman, yang kemudian dihasilkan output berupa plan katalog agar calon pelanggan lebih mengetahui detail dari tanaman yang dijual. Kemudian, sosialisasi juga dilakukan dengan Ibu Rini selaku penjahit masker yang kemudian dihasilkan output berupa edukasi mengenai pembuatan akun pada e-commerce. Kegiatan KKN tidak terbatas pada action plan yang sudah dibuat sebelumnya saja. Namun saya dan teman-teman saya juga turut serta membantu dalam penyemprotan disinfektan pada RT 1 sampai 6 pada RW 8, RT 1 dan RT 2 pada RW 3, serta RT 3 sampai RT 5 pada RW 9 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat. Kemudian juga dilakukan pembersihan bersama-sama pada Kelurahan Tawangmas dan pendataan vaksinasi untuk Kelurahan Tawangmas. Jadi gimana sih pendapat warga setempat mengenai pelaksanaan KKN selama 45 hari ini? Merasa terbantu. Ya. Tahu cara pakai masker yang benar. Terima kasih. Saya jadi mengerti cara pakainya sehingga saya termotivasi untuk menggunakan double masker. Oh iya, makasih Mbak Anggit. Gara-garanya aku jadi tahu nih caranya pakai masker. Ternyata pakai double masker tuh bisa menambah keamanan.
Dan juga makasih juga masker gratisnya. Makasih Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Anggi. Dadah.